أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 217 dari surah Al-Baqarah, Allah taala mengharamkan berperang di bulan haram, yang itu artinya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat 219 yang kita baca pada pertemuan sebelumnya, Allah taala mengharamkan meminum khamr dan berjudi, yang itu berarti memuliakan manusia pribadi. Dan sekarang Allah taala mengajarkan kepada kita untuk kita itu menjadi mulia karena kita itu menyayangi sesamanya. Pada ayat 220 dari surah Al-Baqarah, Al-Baqarah fid dunya wal akhirah, di mana pada bagian akhir dari ayat sebelumnya Allah firman, kadzalika yubayyinu lakum kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat untuk apa? La'allakum tatafakkarun, agar kalian itu berfikir mengenai fid dunya wal akhirah. Gitu ya, bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah mengenai anak yatim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul islahul lahum khair. Kalian menciptakan perbaikan dengan mereka itu baik. Artinya bahwa anak yatim itu adalah seorang manusia yang sama dengan kita, yang mereka itu juga membutuhkan kasih sayang. Jangankan anak kecil, kita pun yang dewasa perlu kasih sayang. Gitu ya, kita tuh yang dewasa, yang badannya kuat, hebat, pintar, ada uangnya, gitu ya, masih perlu istri yang menyayangi kita, gitu ya, atau bahkan anak yang menyayangi kita, gitu ya, atau bahkan hewan kalau perlu. Gitu ya. Apalagi anak kecil di bawah 10 tahun, yang mereka itu pastinya mereka membutuhkan kasih sayang, tetapi itu tidak mereka dapatkan. Mengapa? Karena mereka tidak punya orang tua. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW beliau menyatakan bahwa beliau bersabda, ana wa kafirul yatim kahakadha. Saya
dan mereka yang menjamin, menanggung, membiayai, menampung anak yatim kahakata fil akhirat. Seperti ini. Gitu ya, di akhirat nanti. Mengapa? Karena itu merupakan bentuk gitu ya, bentuk proses mencari rahmatnya Allah Ta'ala sebenarnya gitu ya. Mengapa dia mengatakan begini? Karena orang itu, yaitu yang menyayangi anak yatim itu, dia sebenarnya dalam proses, dalam keadaan mencari rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan, ini loh caranya. Kalau kalian itu kepingin mendapatkan rahmat saya, ini loh caranya. Gitu ya. Tetapi mereka itu merasa bahwa kalau berkumpul dengan anak yatim nanti khawatir harta mereka bercampur. Akhirnya sebagaimana yang Allah Ta'ala ancamkan, Allah Ta'ala juga berfirman pada ayat 10 dari surat An-Nisa al-Rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Makan api gitu ya. Wasadassaluna sa'ira, masuk neraka. Pada sebelumnya Allah Ta'ala beritahu ayat 6 surat An-Nisa juga, wala ta'kuluha israfan wa bidara. Jangan makan berlebih-lebihan, jangan makan terlalu itu balapan. Ayat baru sebelum mereka itu dewasa, artinya sebelum mereka dewasa sudah hartanya itu dipakai untuk membeli barang mewah, makanan mewah dan sebagainya. Akhirnya waktu mereka dewasa habis. Mana dulu harta orang tua saya habis? Kan dulu kita setiap hari makan ini. Kan kamu begini loh. Bagaimana? Allah Ta'ala katakan, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang kaya falyasta'fif. Jangan memakannya. Wa man kana fakiran, kalau fakir bukan miskin ya, fakir sangat tidak mampu, falyakul bil ma'ruf, makan dengan yang ma'ruf ya. Ma'ruf itu tidak dijelaskan Allah Ta'ala karena dalam kepala kita sudah tahu bahwa ma'ruf itu begini ya, ukurannya begini ya, sudah tahu. Jangan terlalu makan terlalu banyak. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, wallahu ya'lamul mufsida. Allah Ta'ala tahu siapa yang memang niatnya itu merusak gitu ya, seperti tadi memakan seluruhnya harta anak yatim. Lain dengan al-muslih yang menciptakan perbaikan, artinya mereka ini bisa memakan secukupnya atau bahkan mengembangkannya, tidak dibiarkan, dikembangkan gitu ya, diinvestasikan sampai bisa gitu ya, punya pemasukan loh, kan hebat itu. Misalnya anak yatim itu dia ditinggali oleh ayahnya, misalnya sebuah toko misalnya, gitu ya. Ini toko ini kosong. Kalau toko ini bisa kita isi dengan begini, semoga bisa nanti dipakai oleh anak ini, gitu ya, menjadi gitu ya, pekerjaannya, pemasukan, gitu ya. Ini muslih namanya, gitu ya. Walau sya'allahu la'anatakum. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau, kalian akan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersulit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya balik sekarang, kalau kalian itu ingin dipermudah oleh Allah Ta'ala, permudahlah nasibnya orang lain lah, begitu. Kalau kita itu ingin dipermudah oleh Subhanahu wa Ta'ala, permudahlah nasibnya orang lain. Nanti kita dimudahkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengkondisikan itu semua, misalnya bukan anak yatim misalnya. Katakan ada orang yang tidak mampu misalnya. Ada orang tidak mampu misalnya. Ada orang misalnya dia dapat harta warisan, tapi dia tidak bisa mengelola. Lalu kita bantu dia mengelola sampai misalnya menjadi sebuah toko yang maju dan sebagainya lah. Kita bantu dia. Karena dia tidak mampu. Kenapa? Karena saya mampu. Saya bisa mengelola sebuah toko. Nah, dia tidak mampu, tapi dia punya toko. Mengelolanya tidak bisa. Saya bisa. Saya bantu dia.
Begitu ya. Ini orang beriman namanya. Ini manusia namanya. Bedanya manusia dan binatang, perhatikan. Bedanya manusia dan binatang. Binatang itu sama dengan manusia dalam bidang apa? Menjadikan yang lainnya hidup. Itu yang sama. Bedanya apa? Bedanya manusia diatur oleh ekosistem namanya. Ekosistem namanya. Ya. Binatang itu satu sama lain secara tidak sadar membuat yang lainnya hidup. Binatang dan hewan satu sama lain secara tidak sengaja, tidak sadar mereka saling menopang. Manusia tidak. Manusia tidak. Secara sadar saya menopang yang lainnya, itu bedanya. Nah, lain. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan, punya kesadaran untuk berbuat untuk kebaikan yang lainnya. Itu manusia. Malaikat tidak perlu, buat apa? Syaitan tidak perlu, jin mau kerjasama tidak perlu. Nah, hewan dia tidak akan punya kesadaran, oh ini teman saya harus saya bantu supaya dia itu bisa begini-begini. Tidak, mati ya mati, biarkan saja. Nah, tapi kok hidup ya, ekosistem, sistem dari Allah Ta'ala yang membuat hewan dan tanaman tetap ada. Nah, oleh karenanya tidak boleh ada satu dari spesies tadi dimatikan. Hilangnya satu spesies di hutan mengganggu yang lainnya. Hilangnya pohon gitu ya, mengganggu yang lainnya. Hilangnya hewan satu jenis mengganggu yang lainnya. Nah, manusia tidak. Manusia malah sebaliknya saling mendukung. Kalbunyan al-muslim gitu ya, ba'dhum yashuddu ba'dhum kalbunyan. Nah, saling menopang seperti sebuah bangunan. Ini namanya manusia. Nah, gitu ya. Bukan lalu memikirkan diri sendiri, yang penting saya, yang penting keluarga saya, anak saya, tidak. Nah, orang lain pun, gitu ya, orang lain pun bisa, gitu ya, bisa saya hidupkan karena bisa jadi hidup karena saya bantu dia, gitu ya. Dia tidak bisa apapun saya ajari, gitu ya. Dia tidak ngerti apapun ya saya ajari, supaya dia bisa. Anda kok mau? Rezeki itu dari Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala. Yang kita butuhkan itu bukan hanya rezekinya Allah Ta'ala, tapi rahmatnya Allah Ta'ala. Yang kita butuhkan bukan rezeki Allah Ta'ala saja. Orang kafir dikasih rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk yang membuat mereka merasa perlu dengan rahmat Allah Ta'ala. Begitu loh. Orang kafir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberi petunjuk yang membuat mereka mengerti, merasa perlu akan rahmat Allah Ta'ala. Sehingga mereka, perbuatan mereka tidak dalam konteks mencari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga mereka tidak dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dirahmati, tidak disayangi. Tidak dilindungi dalam arti bahaya sesamanya. Tidak dilindungi oleh Subhanahu wa Ta'ala, kan bahaya sesamanya, sehingga mereka saling membahayakan, bukan saling melindungi, tidak, saling membahayakan. Sehingga orang kafir itu takut akan sesamanya. Apakah ini suatu kenikmatan? Tidak, bukan suatu kenikmatan, gitu ya. Kalau kita apa ada di undang-undang dasar kita, gitu ya, izin membawa senjata? Tidak ada. Kalau di Amerika ada, amandemen kedua menyatakan bahwa setiap orang boleh membawa senjata, itu ada. Sehingga tidak bisa di Amerika orang itu dilarang membawa senjata, tidak bisa, karena amandemennya berkata setiap orang boleh menopang senjata. Itu amandemen dibuat waktu mereka perang dengan Inggris, ditulis sampai sekarang tidak dirubah. Nah, sehingga meskipun ada ajakan-ajakan dorong untuk mencintai sesamanya, tidak berlaku lagi. Begitu ada orang yang jiwanya rusak, langsung dia menembaki sesamanya. Dulu ada seorang perempuan, pelajar perempuan masuk kelas menembaki teman-temannya dan gurunya, 40 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu. Apa katanya? Saya tidak senang hari Senin. Nah, saya tidak senang hari Senin. Jadi dia masuk hari Senin dan dia menembaki temannya. Nah, di penjara sampai sekarang. Begitu ya, itu terjadi dan itu berkali-kali terjadi. Tidak bisa dihindari. Amandemen mereka menyatakan bahwa mereka boleh bawa senjata. Nah, sehingga bisa Anda bayangkan. Gitu ya, dibolehkan riba, gitu ya, dibolehkan riba, gitu ya, sehingga mereka saling memakan sesamanya, gitu ya. Tidak bisa bayar sewa rumah, diusir dan sebagainya, gitu ya. Islam tidak begitu. Islam itu saling, gitu ya,
gitu ya. Islam itu saling merahmati, gitu ya. Saling merahmati sehingga terbentuk gitu ya. Terbentuk suatu bangunan yang sangat hebat gitu ya. Allah Ta'ala Nabi SAW bersabda gitu ya, dalam sebuah sabdanya, matal mu'minin fi tarahumihim. Nah, gitu ya. Fi tarahumihim, perumpamaan orang-orang beriman gitu ya. Kalau SAW tarah mu'minina fi tarahumihim, ini Bukhari ya yang meriwayatkan, wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathal jasad. Perumpamaan orang beriman di dalam saling menyayangi gitu ya, juga di dalam saling mencintai yang hebat, yang ada pengorbanan padanya, wa ta'atufihim, keterikatan, ta'atuf, saling menyayangi, saling berkorban, saling ada keterikatan, kamathal jasad, seperti tubuh. Idza ishtaka udwan, kalau ada satu saja anggota tubuh yang sakit, tada'alahu sa'iru jasadihi bisahar wal huma, akan menjadikan seluruh anggota tubuh ini merasa panas. Padahal satu saja. Nah, ini namanya loyalitas. Nah, orang beriman itu loyal terhadap sesamanya. Tidak hanya anak yatim. Nah, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yukir haqqa kabirina. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak merahmati yang muda dan tidak pula memuliakan yang tua. Nah, ini orang beriman. Nah, ini orang beriman, merahmati yang lebih muda dan memuliakan yang lebih tua. Nah, begitu ya. Inilah orang-orang beriman. Nah, di sini kebetulan Allah Subhanahu wa taala berbicara mengenai anak yatim, ya. Karena mereka gitu ya, anak yatim itu sesuatu yang tentunya gitu ya, mereka tidak seperti orang tua ya. Kalau orang tua itu mereka sudah, namanya orang tua ya, artinya dia sudah hidup puluhan tahun. Meskipun dia lemah tubuhnya, tetapi dia tahu apa yang mesti dikerjakan. Itu orang tua. Kalau anak yatim tidak, dia tidak tahu apa yang dikerjakan. Nah, mereka ini tidak tahu apa yang dikerjakan. Nah, kalau mereka dibiarkan begitu saja, tidak dididik, nah, gitu ya, mereka akan menjadi manusia, menjadi sebuah generasi yang apa? Yang kejam. Nah, menjadi generasi yang kejam. Nah, gitu ya. Tidak hanya anak yatim, anak-anak yang orang tuanya ada, bapaknya ada, ibunya ada, tapi tidak mampu. Apa bedanya dengan anak yatim? Ada bapaknya, ada ibunya, tapi mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu. Sama saja, sama dengan anak yatim, dikumpulkan dengan anak yatim, diperlakukan seperti anak yatim. Membutuhkan perhatian yang lebih supaya muncul nantinya generasi yang saling merahmati. Untuk apa? Saya ulangi lagi, orang saling merahmati untuk mengundang rahmatnya Allah Ta'ala. Kalau sudah muncul, datang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekejaman, tidak ada saling menzolimi, begitu ya. Tidak ada saling upaya-upaya gitu ya, untuk menjadikan orang lain, pihak lain itu tidak nyaman. Semua saling mencintai, saling menyayangi. Ini penting kita pahami. Innallaha azizun hakim. Allah Ta'ala menutup firman-Nya ayat 20 dari surat Al-Baqarah dengan mengatakan innallaha azizun hakim. Allah Ta'ala itu mulia dan Dia bijaksana. Allah Ta'ala tidak mengatakan, tidak menggunakan kata rahim, tidak. Padahal ada unsur menyayangi di sini. Tidak. Aziz Hakim. Artinya Allah Ta'ala itu mulia. Artinya seseorang itu, katanya Allah Ta'ala ini, kalau kalian itu mulia, yang bijak. Gitu loh. Kalau kalian itu mulia, yang bijak. Kalau memang kalian itu mulia, tunjukkan bahwa kalian itu orang yang bijak. Jangan lalu menyatakan dirinya mulia, tetapi tidak memuliakan orang lain. Tidak mulia itu namanya. Tidak mulia. Orang mulia itu orang yang memuliakan orang lain. Caranya dia menjadi seorang yang bijak, yaitu dia mau gitu ya, memberi yang lain, nah, gitu ya, agar yang lain pun sama di dalam merasakan kenikmatan, sama
di dalam menjadi seorang manusia yang mulia lah. Begitu. Yang punya ilmu memberikan ilmunya, yang punya jabatan hebat mengayomi yang lemah lah. Begitu ya. Yang punya harta juga begitu dan sebagainya. Sehingga masyarakat ini menjadi masyarakat yang saling. Begitu ya. Ini yang Allah Ta'ala utamakan dalam kehidupan manusia. Bukan malaikat, tidak. Malaikat itu, kata Nabi SAW, malaikat itu sejak mereka diciptakan sampai hari kiamat nanti, mereka bersujud di langit, di mana orang itu tidak mendapat, di mana setiap 4 jari ada kepalanya malaikat yang bersujud, yang bertasbih, bertahmid, bertakbir sampai hari kiamat. Itu malaikat. Nah, sudah. Mereka diciptakan memang untuk begitu. Manusia tidak, lebih dari itu. Manusia diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki rasa, bukan hanya keinginan beribadah. Rasa itu adalah mulia. Saya merasa mulia kalau saya memuliakan orang lain. Saya kasih contoh, bukan contoh orang beriman, orang kafir, orang musyrik. Dulu Muttalib, gitu ya. Muttalib itu saudaranya Hashim. Nah, gitu ya, saudaranya Hashim, gitu ya. Hashim gitu ya, bin Abdi Manaf, gitu ya. Dia kawin dengan orang Madinah, gitu ya. Punya anak, gitu ya. Punya anak yang orang bernama Syaibah, karena ada ubannya, waktu lahir ada ubannya Syaibah. Lalu dia menyatakan, saya adalah anaknya Hashim, bin Abdi Manaf. Ada orang Quraisy dengar ngomong sama saudaranya di Mekah bernama Muttalib, wahai Muttalib, saya dengar di Madinah itu ada orang bilang saya anaknya Hashim bin Abdi Manaf. Oh ya, berangkat Muttalib ke Madinah. Sampai di Madinah dia dapati anak itu. Nah, orang Madinah berkata, segera kamu ambil anak ini sebelum ibunya tahu. Kalau ibunya tahu, kami bela ibunya. Diambil oleh Hashim, diambil oleh Muttalib, Syaibah ini dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah ditanya, wahai Muttalib, siapa ini? Hadza abdi, ini hamba saya, budak saya. Disebut Abdul Muttalib. Nah, disebut Abdul Muttalib. Begitu. Tidak pakai sholat, tidak pakai baca Ibn Katsir. Begitu ya. Tapi begitu ada melihat, diberitahu ada keponakan mau di Madinah, berangkat ya. Penyembah berhala, tidak beriman. Tapi ada loyalitas, ini keponakan saya loh. Itu orang beriman, itu orang manusia namanya. Tidak pakai iman, tapi itu manusia. Oh, itu keponakan saya ambil. Begitu. Begitu juga dengan nantinya waktu Nabi SAW beliau pulang dari Taif setelah dilempari, ada seorang ayahnya Mut'im. Nah, gitu ya. Mut'im ini dia adalah seorang yang masih ada hubungan famili dengan Nabi. Nah, begitu ya. Dia Nabi SAW waktu beliau mau masuk Mekah, katanya Zaid bin Haritsah, ya Rasulullah, kamu sudah diblokir, tidak bisa masuk Mekah. Beliau minta tolong pada seseorang. Wah, saya tidak punya hubungan bilateral, perjanjian bilateral dengan orang musyrik. Lalu beliau minta tolong pada yang lainnya, sama jawabannya. Nanti 2 orang masuk Islam nantinya. Gitu ya. Lalu beliau bertemu dengan seorang, gitu ya, yang merupakan keluarga beliau, ya, gitu ya. Dia berkata, apa kata orang tadi? Kamu sekarang di sini. Nanti besok kamu saya antarkan masuk Mekah. Besoknya dia diantarkan oleh keluarga beliau, gitu ya, oleh keluarga beliau ini masuk, gitu ya, masuk ke Mekah bersama 7 orang anaknya. 7 orangnya yang membawa pedang. Katanya Abu Sufyan, ini masuk Islam apa sekedar mengantarkan saja, ya, silakan, tidak apa-apa lah. Gitu ya. Itulah orang yang punya loyalitas. Gitu ya. Nanti tadi Abdul Muttalib, apa yang terjadi dengan Abdul Muttalib? Waktu dia menyadari bahwa orang Mekah ini perlu dengan yang namanya sumur. Sumur Zam-Zam sudah ditutup oleh suku Khuzah kalau tidak salah. Ditutup, hilang Zam-Zam. Lalu dia berkata, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu menunjukkan kepada saya lokasinya Zam-Zam, saya korbankan seorang anak saya. Lalu dia tidur, dia bermimpi melihat ada seekor burung turun pada lokasi tertentu. Lalu dia bangun,
Dia menuju ke lokasi itu, digali sama dia. Ada muncrat Zam-Zamnya. Muncrat Zam-Zamnya. Lalu dia pegang Abdullah, mau disembelih. Katanya orang Quraisy, wahai Abdul Muthalib, jangan dikerjakan. Nanti ditiru orang banyak. Bagaimana? Lanjut bagaimana? Tanya Hubal di Ka'bah. Dia mengambil azlam, dikocok, gitu ya. Dia mengocok 10 kali. Di mana setiap kali dia mengambil azlam dibayar dengan 20 ekor unta. Hasilnya dia menyembelih 200 ekor unta. 200 ekor unta, bukan gitu ya, bukan kambing, unta disembelih untuk menggantikan nyawanya Abdullah. Oleh Islam dipakai. Kalau ada orang bunuh orang, bayar diatnya 200 ekor unta. Lah, ini tidak beriman dia. Tapi dia mau berkorban untuk sesamanya. Begitu ya. Jadi kalau manusia itu di dunia ini sudah tidak ada lagi unsur-unsur ingin memuliakan jiwanya orang, gitu ya, kehormatannya orang, hartanya orang, bukan manusia. Nah, Nabi SAW waktu beliau khutbah di Haji Wada, beliau tidak berbicara mengenai ibadah, begitu ya. Beliau bicara mengenai haknya manusia. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, tidak boleh diambil. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan dan tempat ini, tidak boleh. Begitu ya. Beliau tidak bicara soal ibadah, gitu ya. Ya akhirnya nantinya mereka-mereka yang merasa bahwa mereka itu adalah ahli ibadah, yaitu orang Khawarij, mengambil nyawanya orang beriman, hartanya dan sebagainya. Gitu. Karena mereka sudah tidak ada lagi, gitu ya, tujuan ibadahnya untuk mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ngajinya pinter, ibadahnya pinter, tapi tidak ada lagi rasa mengharapkan rahmat Allah taala. Apa yang terjadi? Yang terjadi kerusakan. Nah, gitu ya. Yang terjadi adalah kehinaan. Karena tidak saling merahmati. Nah, itu bedanya manusia dan makhluk lain. Nah, baik. Sekarang gitu ya, kita lanjutkan kepada manusia juga. Ya, pada ayat 221 mengenai kemuliaan manusia. Saya baca al-Qur'an. Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Gitu ya, ini lebih dalam lagi ini. Gitu ya, juga mengenai kehormatan. Jangan kalian itu mengawini. Nah, gitu ya, mengawini orang-orang perempuan yang tidak beriman. Nah, gitu ya, kalian jangan mengawini orang-orang musyrik perempuan, gitu ya, sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah walau a'jabatkum. Nah, gitu ya. Orang perempuan yang budak, bukan orang perempuan, budak perempuan yang gelap warnanya, gitu ya, itu lebih, gitu ya, lebih mulia dalam pandangan Allah Taala daripada orang musyrik yang kulitnya putih, gitu ya, tapi tidak beriman. Apa yang terjadi? Ada seorang bernama Hudzaifah bin Yaman, sahabat. Dia punya budak perempuan yang bernama Khonsa. Katanya Hudzaifah, ya Khonsa, qad dzukirti fil malil a'la ma'a sawadika wa damamatika. Wahai Khonsa, kamu ini disebut loh di malil a'la, di langit, padahal kamu itu hitam, gitu ya, dan tidak cantik, gitu ya. Wa anzalallahu ta'ala dzikraki fi kitabi, kamu disebutkan di Qur'annya, di kitabnya, bayangkan. Nah, ya, lalu membebaskannya dan mengawininya. Gitu ya. Cerita lain, Abdullah bin Rawaha, dia punya seorang budak, lalu ditempelin, gitu ya, karena marah, menyesal dia. Dia menceritakan kepada Nabi SAW, katanya Nabi SAW, "Mahia Abdullah." Dia itu bagaimana? Ya, dia puasa, sholat, gitu ya, wudunya bagus, gitu ya, dan bersaksi syahadatain. Hadzi mu'minah, begitu dia orang beriman. Allah bin Murahalahu la a'taqunha, akan saya bebaskan. Wala atazawajah, saya akan mengawininya. Begitu ya. Orang lalu berkata, bagaimana ini, gitu ya, menikahi budak amah. Gitu ya.
Mestinya kan yang dinikah itu meskipun orang musyrik nggak apa-apa, yang penting punya nasab dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala jawab, wala amatun mu'minah, dia meskipun seorang budak yang gelap kulitnya, tapi dia beriman. Gitu ya. Allah Ta'ala lebih baik. Walau ajabatkum, orang musyrik itu meskipun putih kulitnya, menarik, gitu ya, tidak baik. Selanjutnya wala tungkihu. Kalau yang tadi wala tangkihu. Nah, kalau wala tangkihu jangan mengawini orang perempuan yang musyrik. Ini tidak. Wala tungkihu, jangan mengawinkan. Nah, kalau tadi nakaha yangkihu. Ini tidak. Angkaha yungkihu, mengawinkan. Ini dalil bahwa seseorang itu, gitu ya, tidak boleh kawin kecuali ada wali. La nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Gitu ya. La nikah illa biwaliyin wa syahidaini adlin. Gitu ya. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Gitu ya. Karena Allah Ta'ala di sini berkata jangan mengawinkan, mengawinkan orang laki yang musyrik. Artinya di sini adalah dalil bahwa seseorang itu kalau seseorang itu kawin harus pakai wali ditambah 2 saksi. Itu aturannya. Hatta yu'minu, sampai mereka itu beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrik walau ajabakum. Orang beriman, abd, budak musyrik, ya, orang beriman, seorang budak lebih baik dalam pandangan Allah Ta'ala daripada seorang musyrik, meskipun orang musyrik itu mengagumkan. Memang loh, pertanyaannya, kenyataannya tidak semua orang musyrik itu mengagumkan. Tidak semua orang beriman tidak menarik, gitu ya. Hanya saja seseorang itu selalu melihat zahirnya saja, hawa nafsu berarti. Padahal nantinya kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ulaika yad'una ilan nar. Allah Taala itu mengajak mereka itu mengajak ke neraka loh ya. Mereka itu mengajak ke neraka. Mereka akan mengajak kita untuk tidak mentaati Allah Taala, untuk tidak beribadah dan sebagainya. Ya itu ngajak ke neraka namanya. Wallahu yad'u ila jannah wal maghfirah biidzni. Allah Taala itu ngajak kepada mana? Surga dan al-maghfirah, dengan kepada pengampunannya. Dalam Al-Quran kata-kata maghfirah ada 28 kali. Dalam Al-Quran kata-kata maghfirah 28 kali. Tapi kata-kata la'allakum tashkurun hanya 14 kali. La'allakum tashkurun hanya 14 kali. Artinya kalau kita tuh berbuat dalam konteks kita berbuat baik, dalam konteks bersyukur, oleh Allah Ta'ala dibalas 2 kali lipat. Mengapa? Karena kita itu di dalam berbuat baik tadi, di dalam mencari keridhaan Allah Ta'ala ada kekurangannya. Kita itu dalam berbuat baik, cari rahmatnya Allah Ta'ala, cari pengampunannya, ada kekurangannya. Jadi Allah Ta'ala membalas 2 kali, bayangkan. Begitu Allah Ta'ala. Kita berbuat baik itu dalam pandangan kita sudah hebat kita. Menurut Allah Ta'ala tidak cukup itu. Oleh Allah Ta'ala kita diberi surga dan maghfirah, pengampunan. Kenapa? Karena kita itu tidak pantas masuk surga dalam aturannya Allah Ta'ala, bukan rahmatnya, tidak. Dalam aturan Allah Ta'ala tidak pantas masuk surga, gitu ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisi kekurangannya tadi dengan pengampunan. Gitu ya. Karena masih ada banyak hal yang kurang, ya sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi'idznih, dengan seizinnya. Tidak ada orang masuk surga, gitu ya, kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Tidak ada dari kalian, kata Rasulullah SAW, gitu ya, yang bisa diselamatkan oleh amalnya. Wala anta rasul wala ana. Saya juga illa ayyataqabbala bi rahmati wa fadli. Kecuali kalau Allah Taala membungkus saya dengan rahmat dan fadilahnya lah. Begitu. Kita itu masuk surga dengan seizin Allah Taala, artinya dengan rahmat Allah Taala. Tidak ada masuk neraka dengan seizin Allah Ta'ala, tidak ada.
Tidak ada masuk neraka dengan seizin Allah Ta'ala, itu tidak ada. Gitu ya. Tidak ada masuk neraka dengan seizin Allah Ta'ala. Artinya orang masuk neraka itu dibiarkan oleh Allah Ta'ala, bukan difasilitasi, tidak, bukan didorong, dibantu, tidak, dibiarkan ya dia sesat. Tapi yang masuk surga tidak, gitu ya. Sama dengan orang bodoh misalnya, orang bodoh itu dengan seizin tidak, gitu ya, dibiarkan. Orang pintar dengan seizin Allah Ta'ala. Gitu ya. Orang pintar, orang yang memiliki ilmu, memiliki kekuasaan, memiliki harta, seizin Allah Ta'ala. Kalau tidak diizinkan, tidak pintar, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Gitu ya. Orang itu bisa memiliki sesuatu dengan seizin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia itu menyadari bahwa apa yang dia miliki karena Allah Ta'ala, dia berbuat karena Allah Ta'ala. Begitu. Orang itu bisa berbuat karena Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia sadar yang saya miliki ini dari Allah Ta'ala. Yang saya miliki dari Allah Ta'ala. Sadar dia. Jadi saya berbuat karena Allah Ta'ala. Oleh karenanya orang yang menyayangi orang lain, baik itu orang dewasa yang lemah, gitu ya, atau anak-anak yang lemah juga, gitu ya. Karena dalam konteks ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sekarang kuat, jadi saya merahmati yang lemah. Nanti ada saatnya saya itu lemah, saya dirahmati oleh Allah Ta'ala. Begitu. Saya sekarang masih kuat, fisik masih kuat, gitu ya, kekuasaan masih besar, harta masih banyak, saya bantu orang lain. Nanti ada saatnya, mungkin fisik saya lemah, gitu ya, fisik saya lemah dan sebagainya. Saya nanti dirahmati Allah Ta'ala. Caranya dengan menjadikan orang lain merahmati saya. Dengan cara orang lain merahmati saya loh. Begitu caranya. Itu orang yang menyadari akan pentingnya rahmat Allah Ta'ala. Tapi bagaimana ya kalau saya nanti sampai saya itu meninggal dalam keadaan harta yang banyak, dalam keadaan saya masih hebat loh. Amal kita itu bukan untuk di dunia saja. Waktu kita masuk kuburan langsung kita lihat hasil perbuatan kita, langsung kita rasakan. Begitu ya. Begitu orang itu masuk kuburan langsung dia melihat. Gitu ya. Bukan masuk kuburan. Waktu sebelum mati dia sudah diperlihatkan. Gitu ya. Matanya melihat ke atas begini, melihat surganya dia. Dia melihat surganya begini. Gitu ya. Dia lihat surganya. Kepingin ketemu Allah Ta'ala dia. Masuk kuburan, dia lihat orang yang indah. Kamu siapa? Saya perbuatanmu yang baik. Lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala surganya, diperlihatkan. Lihat surga. Di kuburan sudah lihat surga dia. Tapi waktu di dunia itu tadi, begitu ya, waktu di dunia itu tadi, gitu ya, menolong orang lain lah, gitu ya, menolong orang lain, gitu ya, dan dengan ucapan yang baik, dengan salam, dengan sedekah, gitu ya, dengan saling menasehati dan sebagainya. Ini bekalnya kalau kita nanti bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Ta'ala menjelaskan kepada manusia ayat-ayatnya itu agar manusia itu yatadzakkarun, sadar ya, gitu ya, sadar, yatadzakkar itu sadar, iya ya, lah ya orang ini, gitu ya, dulu saya pikir, gitu ya, orang kafir ini, orang musyrik ini penampilannya bagus, perbuatannya juga bagus. Saya pikir karena wajahnya indah, baik laki dan perempuan, perbuatannya juga begitu. Tidak tahu saya, gitu ya. Setelah lama, gitu ya, iya memang, gitu ya. Setelah lama saya berkumpul ternyata memang, gitu ya, ternyata hilang seluruh keindahan wajahnya itu hilang, keindahan fisiknya hilang, gitu, karena dia tidak beriman. Sehebat apapun, sehebat apapun orang itu, seindah apapun, atau saya tambahkan sehebat apapun, sepandai apapun, kalau tidak memiliki akhlak yang mulia, tidak ada gunanya. Akhlak itu adalah hasil ya. Akhlak itu adalah buah ya. Akhlak itu adalah buah, gitu ya, dari sebuah pohon, gitu ya, dari sebuah pohon yang dimulai dari ilmu. Karena berilmu orang beriman. Karena beriman orang berilmu. Iman ditambah ilmu, apa hasilnya? Akhlak. Jadi kalau orang itu, kesimpulannya ya, kalau orang itu merasa dia beriman, ilmunya banyak, tidak berakhlak, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya.
gitu ya. Yang dihitung oleh Allah Ta'ala itu bukan iman dan ilmu kita, akhlak. Nah, yang ditimbang itu bukan ilmu atau iman, tidak, akhlak kita bagaimana. Nah, soal iman tidak tahu, itu kan perasaan saja. Saya merasa beriman, saya merasa paling baik menurut saya merasa paling pintar ya menurut saya. Bukan katanya orang saya itu ya katanya orang. Nah, itu ya, Allah Ta'ala tidak ngukur soal kita baca sekian ribu kitab. Orang itu melihat akhlak kita bagaimana lah, itu saja, itu yang ditimbang. Begitu ya, tidak ada kata Rasulullah sesuatu gitu ya, ma min syai' athqal fil mizan min husnil khuluq, ma min syai' athqal fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang begitu berat, sangat berat di mizan seperti akhlak yang baik. Nah, begitu, akhlak yang baik seorang itu kata Rasulullah dengan akhlaknya yang baik bisa melampaui orang-orang yang sholat di malam hari, puasa di pagi hari. Begitu ya, orang tidak ngurusi kita mau puasa setiap hari, satu malam sholat terus, ya itu urusannya dia dengan Allah Ta'ala. Yang penting bagaimana sikapnya, akhlaknya kepada manusia. Nah, orang mengatakan orang ini baik bukan banyak ibadahnya gitu ya, atau banyak ilmunya, tidak. Orang ini baik karena dia baik kepada orang lain. Soal dia punya ilmu, punya ibadah, itu urusannya dia. Yang penting apa yang dia berikan kepada orang di sekitarnya lah. Ini namanya akhlak. Ini tujuannya agama diturunkan lah. Ya, kalau agama diturunkan tidak menghasilkan akhlak, gitu ya, berarti tidak ada gunanya. Nah, sama dengan misalnya ada orang misalnya berobat. Dokternya pintar, obatnya bagus, tapi tidak sembuh. Nah, gitu ya, tidak sembuh. Gitu ya. Ada orang misalnya punya uangnya banyak, rumah sakitnya bagus, dokternya pintar, obatnya mahal, lah, sudah cukup ya, gitu ya, tapi tidak sembuh. Nah, bagaimana? Gitu. Nah, gitu ya. Lalu dia, gitu ya, minum apa saya tidak tahu, gitu ya, minum jamu begini sehat. Nah, tiba-tiba sampai di rumah. Gitu ya, sampai di rumah dia minum jamu apa, parem kocok barangkali tidak ngerti, minum dia sembuh. Nah, loh, Anda kok sudah sembuh? Tidak tahu. Nah, ya, saya minum 1 gelas ini sudah sembuh lah. Jadi ini semua tidak ada gunanya. Gitu ya, rumah sakitnya mahal, dokternya pintar, gitu ya, obatnya mahal, gitu ya, tapi tidak menghasilkan kesembuhan. Apa salah? Ya tidak salah. Rumah sakitnya tidak salah, dokternya tidak salah, obatnya tidak salah, semuanya benar. Tapi masalahnya orangnya tidak sembuh loh, gitu loh. Begitu ya. Masalahnya orang yang tidak sembuh. Jadi tidak salah imannya, tidak salah ilmunya betul. Masalahnya kok orangnya itu tidak ada akhlaknya lah. Jadi masalahnya bukan pada agamanya, tapi pada pribadinya. Pribadinya yang tidak mau menjadi orang yang berakhlak lah. Pribadinya yang memang tidak mau menjadi orang yang berakhlak, ya sudah selesai, gitu ya. Kalau begitu agama, gitu ya, sudah tidak lagi, gitu ya, bisa disalahkan karena agama sudah cukup berusaha memperbaiki orang ini, tapi orang ini memang tidak mau membawa dirinya kepada kemuliaan. Nah, jadi kalau gitu saya balik sekarang. Gitu ya. Apa yang disebut kemuliaan yang sudah saya jelaskan minggu lalu? Kemuliaan adalah memuliakan Allah Ta'ala. Nah, selesai, gitu ya. Kemuliaan adalah memuliakan Allah Ta'ala. Hasilnya dengan memuliakan dirinya dengan bertakwa, sabar, syukur dan tawakal. Kemudian dia memberikan apa yang dia miliki kepada orang di sekitarnya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.